Setelah menghilang sejak awal Januari 2023, AS, anak perempuan 4 tahun asal Jombang Cemara, Kota Cilegon, korban penculikan seorang pria kembali ke pelukan orang tua. Selain kasus ini, kasus penculikan anak yang paling menyedot perhatian adalah penculikan dan pembunuhan SD, seorang anak laki-laki di Makassar karena motifnya yang di luar nalar. Fenomena apa yang terjadi? Lalu sejauh mana proteksi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penculikan anak? Berikut informasinya dalam laporan khas redaksi. Aryan Syahrudin langsung bersujud dan menangis saat dipertemukan dengan putrinya AS pada Rabu pagi. Sementara sang ibu tak berhenti memeluk putri kecilnya. AS, gadis cilik berusia 4 tahun ini, diculik pada awal Januari lalu. Dalam rekaman CCTV, AS dibawa pria berinisial H ke dalam pusat perbelanjaan dan dibujuk untuk dibelikan es krim. Usai dibelikan es krim, AS menghilang bersama tersangka. Keberadaan AS diketahui sang ayah dari informasi di akun Facebooknya. Seseorang menginformasikan keberadaan AS dan mengirim foto AS yang sedang mengemis. Dari informasi itu, kedua orang tua AS menghubungi Polres Cilegon. Pada Rabu dini hari, AS ditemukan saat sedang bersama H, tersangka yang juga saudara tiri ibu korban, dan hingga Rabu siang masih diperiksa polisi. Messenger masuk jam 7.27 setengah 8 ya. Dapat kabar itu dia bilang, Pak, ini bukan nama anaknya ini bukan ciri-cirinya. Langsung saya meyakinkan, walaupun foto itu kurang jelas, iya itu anak saya, kata saya kan. Sejumlah kasus penculikan anak mengawali tahun 2023. Yang paling anyar adalah penculikan dan pembunuhan siswa SD, anak laki-laki 11 tahun di Makassar. Korban diculik oleh 2 remaja dan dibunuh untuk dijual organ tubuhnya. Kasus ini menyedot perhatian karena motifnya yang di luar nalar. Sebelumnya di ibu kota, MA, anak perempuan 6 tahun, diculik seorang pemulung selama hampir 1 bulan lamanya. Motif tersangka adalah ingin memiliki seorang anak. Kasus penculikan terhadap anak hingga berujung ke kematian marak terjadi belakangan ini. Motifnya bervariasi, mulai dari tuntutan ekonomi, dendam, pemerasan, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perdagangan anak. Lalu bagaimana seharusnya orang tua dan masyarakat secara umum bisa menyikapi hal ini dan mencegah agar tidak terjadi kasus serupa? Menurut Leopold Sudaryono, kriminolog Australian National University, penculikan anak terjadi karena ada 2 penyebab, yakni orang tua yang cenderung melepas pengawasan terhadap anak karena dianggap sudah remaja, maupun tekanan terhadap sesama untuk melakukan aksi bersama-sama. Polisi didesak untuk menyelidiki lebih dalam setiap motif yang dilakukan oleh tersangka pelaku penculikan anak agar tidak berkembang menjadi sebuah kejahatan yang lebih luas atau besar, seperti motif penjualan organ tubuh ke luar negeri. Nah, di sini motifnya itu beragam. Bisa motif ekonomi karena kemudian anak yang diculik akan menjadi tenaga kerja baru dalam jaringan tersebut. Bisa juga menjadi motif sekte, kalau kemudian ini berkaitan dengan aliran agama atau kepercayaan tertentu, ya, ataupun motif misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan personal, pribadi keluarga yang memang membutuhkan anak. Lantas, bagaimana masyarakat menyikapi permasalahan ini? Siapapun harus kita saling kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong, istilahnya itu menjadi CCTV masyarakat. Apalagi bagi seorang ibu, itu wajib banget waspada. Penculikan anak-anak itu kan karena kurang pengawasan ya. Kalau pengawasan dari orang tua lebih ekstra atau lebih intim ke anaknya, mungkin jauh dari itu kali ya, dari penculikan itu sendiri. Di sisi lain,
perlu pengawasan dan pendampingan ekstra dari orang tua, baik di sisi pergaulan dengan lingkungan maupun menyaring konsumsi sosial media dan konten lainnya di internet. Tim Liputan CNN Indonesia.